sudut mata, batas dimensi dan kesadaran, mengangkat fenomena mistik sehari-hari yang sering kita alami. Namun, jarang kita sadari, dari kilatan cahaya yang muncul tiba-tiba, bayangan yang melintas tanpa bentuk jelas, hingga rasa terbangun mendadak karena sesuatu yang tak terlihat, disajikan dalam bentuk dialog batin yang reflektif. Video ini mengajak penonton memahami pengalaman spiritual dari sudut pandang kesadaran, nalar, dan petunjuk kitab suci. Video ini cocok bagi siapapun yang pernah bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang barusan aku lihat? Dalam hidup sehari-hari, banyak dari kita mengalami momen aneh yang sering diabaikan, seperti kilatan cahaya di sudut mata, bayangan yang melintas tanpa sumber jelas, atau sensasi bahwa ada sesuatu yang memperhatikan dari arah yang tak bisa kita lihat. Apakah itu sekedar permainan otak, ataukah itu tanda dari sesuatu yang lebih dalam? Video ini lahir dari percakapan kontemplatif tentang bagaimana batas pandang manusia adalah juga batas antara dimensi, bahwa cahaya dan bayangan di pinggir penglihatan bukan hanya gangguan optik, melainkan bisa menjadi gerbang kesadaran, tempat di mana yang tak terlihat mulai menyapa. Dengan bahasa sederhana, namun mengandung kedalaman, kita akan menjelajahi relasi antara penglihatan manusia, entitas tak kasat mata, dan peran penting kesadaran sebagai kunci utama dalam melihat, merasakan, dan memahami fenomena spiritual di sekitar kita. Pertama, cahaya di sudut mata. Pernahkah kamu sedang duduk tenang, lalu di sudut pandanganmu seperti ada cahaya yang lewat? Bukan cahaya lampu, bukan pantulan kaca, bukan kilat kamera, tapi sesuatu yang muncul dengan cara yang terlalu nyata untuk diabaikan, namun terlalu samar untuk dijelaskan. Sebagian orang mengibaskannya dari pikiran, sebagian lain berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apa itu barusan? Fenomena yang umum, tapi tak dipahami. Kilatan cahaya, bias lembut, bentuk bulat yang bening dan bergerak perlahan di pinggir penglihatan. Ini bukan hal langka, hampir setiap manusia pernah mengalaminya. Dan anehnya, seringkali ia muncul saat kita sedang sendiri dalam keheningan, atau ketika sedang termenung tanpa pikiran yang jelas. Ada pula yang mengalaminya saat bermeditasi, berdoa, bahkan dalam keadaan setengah tertidur. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari sisi biologis, mata manusia memang punya batasan penglihatan. Bagian pinggir mata tidak sepeka bagian tengah retina. Disinilah ruang kosong muncul, dan mungkin dimensi lain menyelinap. Dalam banyak pengalaman spiritual, diyakini bahwa sudut mata adalah celah antar dimensi. Ketika kesadaran tenang, maka celah itu tidak tertutup sepenuhnya. Dan melalui celah itu, entitas cahaya atau energi bisa terlihat sesaat. Mereka bukan datang untuk menakut-nakuti, mereka hanya terlihat karena kita sedang cukup diam untuk menyadari. Cahaya dalam meditasi. Beberapa orang melaporkan pengalaman yang lebih dalam. Mereka melihat bola cahaya transparan yang keluar dari bawah tempat tidur, bergerak tenang, lalu menuju arah lain. Tidak menyilaukan, tapi tetap terlihat jelas, bahkan di ruangan terang. Dan tak jarang, muncul kejadian bersamaan. Ketika bola cahaya itu sampai ke arah teman yang sedang tidur, temannya terbangun dengan kaget tanpa tahu kenapa. Apakah ini kebetulan, ataukah kesadaran kita menyentuh sesuatu yang lebih dalam? Apa yang dilihat, dan siapa yang melihat dalam sudut pandang spiritual? Cahaya itu bisa berarti energi jiwa ruh yang sedang bergerak, entitas non-fisik yang hadir dalam frekuensi tertentu, atau pantulan batin sendiri saat kesadaran mulai melebar. Dan tidak menutup kemungkinan, merekalah yang melihat kita terlebih dahulu, dari sudut yang tidak kita sadari, dari arah yang tak bisa dijangkau oleh mata biasa. Pandangan kitab suci, Al-Quran, mengisyaratkan dalam surah Al-Araf, ayat 27, sesungguhnya ia iblis dan kaumnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ada makhluk yang mampu mengamati manusia dari sudut tak terlihat, beroperasi di ruang dimensi lain, mengetahui batas pandang dan kesadaran kita. Apakah mungkin mereka hadir sesekali
terlihat hanya di celah sudut mata. Ketika kesadaran kita sedang terbuka, kilatan itu mungkin bukan ilusi. Apapun yang kita lihat di sudut mata, bisa jadi bukan halusinasi. Bisa jadi itu sebuah sinyal kehadiran, sebuah panggilan kesadaran, atau sekedar salam lembut dari dimensi yang tak bernama. Karena saat kesadaran kita mulai peka, yang tak kasat mata pun mulai berbicara. Mungkin cahaya itu bukan gangguan, mungkin itu adalah sapaan, dan tugas kita bukan untuk membuktikannya benar atau tidak, tapi untuk menjadi cukup hening, agar bisa mendengar maknanya. Kedua, bayangan yang melintas. Jika pada sesi sebelumnya kita membahas tentang cahaya, kini kita masuk pada fenomena sebaliknya, yaitu bayangan. Pernahkah kamu melihat bayangan gelap yang melintas cepat di sudut matamu? Kadang seperti siluet manusia, kadang hanya berupa gerakan hitam sekelebat. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat tubuhmu refleks menoleh. Dan saat kamu menoleh, tak ada apa-apa. Apa itu bayangan gelap? Fenomena ini seringkali disebut shadow beings, atau entitas bayangan. Namun bukan berarti mereka selalu jahat atau negatif. Bayangan bukan selalu simbol kegelapan. Kadang, ia hanya penampakan dari frekuensi yang belum bisa dijangkau dengan sempurna oleh kesadaran kita. Yang kita lihat hanyalah bagian paling padat dari kehadirannya. Mirip seperti bayangan seseorang yang kita lihat dari balik tirai, atau siluet makhluk dalam kabut yang pekat. Pengaruh psikologis atau energi nyata, beberapa psikolog menyebut ini sebagai pareidolia visual, atau hasil sugesti. Namun mereka yang peka dan sadar akan energi, merasakan hal yang berbeda. Karena kadang, bayangan itu disertai perasaan dingin, perubahan tekanan udara, atau bahkan getaran halus di tubuh fisik. Dan seperti yang kamu alami, setelah bayangan itu muncul, ada perubahan pada orang di sekitar, terbangun, terkejut, merasa tak nyaman. Artinya, ini bukan sekadar ilusi optik, tapi gelombang energi yang menyentuh kesadaran tubuh dan ruang. Kita sering mengaitkan gelap dengan jahat, tapi ini tidak selalu berlaku. Bayangan bisa jadi pengawal, bukan pengganggu. Ia mungkin penjaga dari suatu ruang atau batas tertentu. Ia muncul bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengabarkan. Dan bila kesadaran kita cukup tenang, kita akan tahu, aku tidak sedang dalam bahaya. Aku sedang dalam pengamatan. Ketiga, sudut sebagai celah dimensi. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke pertanyaan penting. Mengapa selalu munculnya di sudut mata? Sudut pandang mata manusia memiliki radius terbatas. Secara ilmiah, kita hanya bisa melihat secara jelas sekitar 120 derajat ke depan, sedangkan bagian belakang, bawah, dan atas hanya bisa kita rasakan. Batas antara dunia lahir dan batin. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah ruang kesadaran. Depan adalah wilayah sadar, belakang adalah wilayah bawah sadar, atas adalah ilham dan intuisi. Bawah adalah insting dan akar primal. Sudut mata adalah persimpangan dimensi dari semua ini. Ia bukan titik penglihatan utama, tapi jendela kecil ke arah yang tak biasa. Cahaya di sudut mata hadir saat kesadaran mulai naik. Bayangan di sudut mata hadir saat kesadaran mulai tenang. Keduanya menunjukkan bahwa ada dimensi lain yang dekat dengan kita, tapi tidak bisa ditangkap langsung dengan penglihatan utama, melainkan hanya saat kita tidak sedang menatap, tapi menerima dan merasa. Perspektif kitab suci, Al-Quran memberi isyarat bahwa makhluk halus hadir di sekitar kita, namun tak terlihat. Sesungguhnya ia dan kaumnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Ayat ini mengindikasikan bahwa ada wilayah pengamatan yang berasal dari sudut tak terjangkau mata. Dan sudut mata mungkin adalah satu-satunya tempat di mana batas itu sedikit terbuka. Kita tak bisa memaksa untuk melihat, tapi kita bisa mengembangkan kesadaran untuk mulai menyadari. Karena dunia di balik sudut mata bukan berada di luar, tetapi di dalam jangkauan rasa dan getaran jiwa. Sudut mata bukanlah kekeliruan dari penciptaan. Ia adalah penjaga gerbang, tempat antara dunia nyata
dan dunia halus. Dan mungkin ketika kamu cukup tenang, kamu akan melihat sesuatu lewat sana. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk didengarkan. Keempat, dimensi belakang tubuh. Dunia yang tak terlihat, tubuh manusia diciptakan menghadap ke depan. Hampir semua alat indera kita tertuju ke depan. Mata, hidung, mulut, telinga pun lebih menyerap dari arah depan dan samping. Namun ada satu bagian tubuh yang selalu tersembunyi dari pandangan kita sendiri, yaitu bagian belakang. Kita butuh cermin untuk melihatnya. Kita tak bisa melihat punggung kita tanpa bantuan. Ini bukan kebetulan. Bagian belakang tubuh adalah simbol dari dunia yang tak kasat mata. Dalam banyak ajaran spiritual, bagian belakang tubuh dianggap sebagai wilayah bawah sadar, tempat beban lama tersimpan, area energi yang sering tidak disadari. Beberapa tradisi menyebut bahwa entitas halus lebih mudah mendekat dari belakang. Karena itu wilayah tak terlihat oleh kesadaran ego kita. Saat meditasi atau hening, dalam banyak pengalaman spiritual, termasuk yang kamu alami, entitas atau cahaya sering muncul dari arah bawah tempat tidur, belakang tubuh, atau sisi gelap ruangan. Kenapa? Karena saat meditasi, kesadaran depan kita menenangkan ego. Dan saat itu, bagian belakang tubuh menjadi akses terbuka. Energi halus bisa muncul, menyentuh aura kita, atau sekedar lewat. Dan jika kita cukup sadar, kita akan merasakannya, meski tak melihat. Mengapa sering terasa merinding? Bagian belakang leher, punggung, atau tulang belakang adalah titik-titik energi penting. Ketika ada energi lain mendekat positif atau negatif, tubuh merespons dengan merinding, dingin, perasaan seolah ada yang mengawasi dari belakang. Itu adalah insting alamiah kesadaran untuk memberi peringatan. Ada sesuatu di luar jangkauan penglihatanmu. Kelima, titik tengah. Kesadaran atas dan bawah. Selain depan dan belakang, tubuh kita juga memiliki arah atas dan bawah. Dan di antara keduanya ada pusat kesadaran. Titik tengah yang sering disebut sebagai jantung kesadaran. Bagian atas yaitu ilham, petunjuk, ruhani. Arah atas sering dikaitkan dengan petunjuk ilahi, malaikat, cahaya kebijaksanaan, dimensi tinggi langit ketujuh dalam tradisi Islam, atau dimensi ruh dalam sufisme. Cahaya yang turun ke kita, seperti bola terang transparan yang kamu lihat, bisa jadi berasal dari sana. Bukan menyerang, tapi mengunjungi kesadaran yang sedang terbuka. Arah bawah adalah fondasi kita, menghubungkan kita dengan bumi, akar tubuh, dan naluri bertahan hidup. Tapi juga bisa menjadi celah untuk energi berat atau entitas rendah frekuensi. Saat kita tidak sadar, energi bawah bisa naik tanpa filter. Saat kita sadar, kita bisa menyalurkan energi bawah menjadi kekuatan dan kestabilan. Pusat tubuh, yaitu sekitar dada dan jantung, adalah kunci penghubung antara atas dan bawah. Saat napas disadari, energi atas dan bawah bisa bertemu tanpa benturan. Dan saat itulah, dimensi lain bisa hadir tanpa rasa takut. Kita tidak diserang, kita mengalami. Meditasi dan sudut kesadaran. Dalam keheningan, sudut pandang kita berubah. Kita tidak hanya melihat ke depan, tapi juga merasakan ke belakang. Menyadari arah atas dan membumi ke bawah. Itulah sebabnya, saat kamu bermeditasi dan melihat bola cahaya, itu adalah respon dari kesadaran yang terbuka dari keempat arah. Tubuh bukan hanya struktur fisik, tapi ruang arah kesadaran. Depan, hidup lahiriah. Belakang, memori jiwa dan energi tersembunyi. Atas, cahaya dan bimbingan. Bawah, akar dan kekuatan dasar. Dan sudut mata adalah titik temu kecil dari semua arah ini. Tempat di mana batas menjadi jendela. Keenam, mengapa mereka muncul? Kapan entitas atau cahaya itu hadir? Pertanyaan besar yang muncul dari pengalaman mistik adalah, mengapa mereka hadir? Mengapa mereka muncul saat kita tidak memanggilnya? Jawabannya, tidak sesederhana kebetulan. Dalam dunia spiritual dan kesadaran halus, tak ada yang benar-benar kebetulan. Kesadaran menjadi
magnet. Kesadaran adalah pemancar dan penarik frekuensi. Ketika kita bermeditasi, merenung dalam diam, atau memasuki kondisi gelombang otak theta, maka tubuh dan jiwa kita memancarkan sinyal keterbukaan. Energi ini bisa dirasakan oleh makhluk atau entitas di dimensi lain. Dan mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena pintu kita terbuka. Siapa yang datang, makhluk yang hadir tak selalu jahat dan tak selalu baik. Ada beberapa jenis entitas yang mungkin hadir saat kesadaran terbuka. Pertama, cahaya kesadaran, pancaran ruh atau petunjuk ilahi. Kedua, bayangan trauma, energi kita sendiri yang muncul dalam bentuk visual. Ketiga, penjaga ruang, entitas penjaga tempat tertentu. Keempat, pengamat lintas dimensi, makhluk yang mengamati, tapi tidak mencampuri. Kelima, arwah yang belum tenang, terutama jika tempat itu memiliki sejarah tertentu. Resonansi dengan tempat, energi tempat juga mempengaruhi kehadiran entitas. Tempat lama yang jarang dihuni bisa menyimpan jejak energi. Tempat sakral seperti gunung, gua, atau tempat sunyi punya portal frekuensi alami. Rumah-rumah yang sering ada pertengkaran atau emosi negatif bisa menarik penghuni tertentu. Namun, jika kesadaran kita jernih dan tenang, maka entitas yang hadir pun lebih netral atau penuh cahaya. Apakah kita bisa memanggil atau mengusir? Ya, bisa, tapi yang lebih penting adalah mengelola energi diri sendiri. Entitas akan datang dan pergi sesuai dengan kualitas batin kita. Semakin tenang dan sadar, maka yang hadir pun akan membawa pesan, bukan ketakutan. Ketujuh, bahasa energi dan isyarat halus. Jika makhluk-makhluk itu hadir, maka muncul pertanyaan, bagaimana mereka berkomunikasi? Apa bahasa mereka? Jawabannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran, simbol, dan rasa. Bahasa, energi, komunikasi lintas dimensi lebih sering terjadi dalam bentuk rasa hangat atau dingin, getaran di tubuh, gerakan halus energi, kilatan cahaya, bisikan hati, impresi, tiba-tiba. Contohnya, saya melihat bola cahaya transparan muncul dari bawah tempat tidur dan bergerak menuju teman saya. Ketika masuk ke arah bawah tempat tidur teman, ia langsung terbangun kaget. Ini adalah komunikasi yang tak terucap, tapi meninggalkan pengaruh nyata dalam tubuh dan kesadaran. Kesadaran sebagai penerjemah. Manusia adalah alat penerjemah energi. Kesadaran yang terlatih akan merasakan makna dari cahaya, menyadari pesan di balik bayangan, menangkap kata-kata dari diam. Inilah sebabnya, dalam banyak kitab suci, para nabi atau wali tidak selalu mendengar suara fisik, tapi menangkap wahyu melalui rasa dan penglihatan batin. Makhluk-makhluk itu tidak bicara, tapi memantulkan. Kadang, makhluk yang hadir bukan untuk membawa pesan, tapi memantulkan keadaan batin kita. Bila kita sedang takut, ia memperlihatkan bayangan gelap. Bila kita damai, ia muncul dalam bentuk cahaya. Bila kita penuh tanya, ia hanya hadir sebentar. Seperti isyarat dari balik tirai. Mereka tidak memerlukan percakapan panjang. Yang mereka butuhkan adalah kesadaran dan pengakuan kita terhadap kehadiran mereka. Dan kadang, hanya dengan mengucap dari hati, "Saya tahu kau hadir. Saya tenang." Itu cukup untuk membuka komunikasi atau membuat mereka berpindah. Kedelapan, sudut mata sebagai gerbang jiwa. Sudut mata bukan hanya fenomena optik, tetapi gerbang tipis antara dunia fisik dan metafisik. Di sanalah batas antara apa yang kita lihat secara kasat mata dan apa yang diperlihatkan secara batiniah. Sudut mata adalah wilayah antara sadar dan tidak sadar, antara dunia dan mimpi, antara terlihat dan tersembunyi. Bagi para spiritualis kuno, sudut mata adalah tempat roh penjaga melintas. Bisikan ruh diterima, bahkan terkadang malaikat dan jin terlihat samar. Saat kita bermeditasi, saat diam penuh kesadaran, maka titik-titik batas penglihatan menjadi lebih peka.
Di saat inilah cahaya muncul tanpa sumber. Bayangan melintas tanpa bentuk. Rasa hadir meskipun tak ada siapa-siapa. Itulah portal kecil dari kesadaran kita menuju realitas yang lebih halus. Dalil dan kiasan dalam kitab suci. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya dia, setan dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ayat ini menyiratkan arah pandang yang tak terjangkau, sebuah jalur penglihatan yang bukan milik indera biasa, melainkan hanya bisa ditembus oleh kesadaran yang dalam. Kesembilan, cahaya dan bayangan sebagai bahasa Tuhan. Setiap pengalaman spiritual yang datang dari sudut mata, baik berupa cahaya maupun bayangan, sebenarnya adalah pesan, bukan pesan verbal, melainkan bahasa simbolik dari semesta. Cahaya sebagai pengingat. Cahaya seringkali muncul sebagai isyarat kehadiran Ruh Suci, jawaban dari doa diam, atau tanda bahwa kesadaran kita mulai dibuka. Bayangan tidak selalu menakutkan. Kadang, ia adalah pantulan trauma yang belum selesai. Kadang ia datang untuk membuat kita sadar. Kadang pula sebagai perlindungan dari energi lain. Bayangan tidak selalu jahat. Ia bisa menjadi guru kesadaran yang senyap. Cahaya dan bayangan adalah satu. Seperti siang dan malam, keduanya adalah bagian dari satu sistem spiritual. Yang terpenting adalah bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita menyikapinya. Jika datang cahaya, jangan merasa lebih tinggi. Jika datang bayangan, jangan merasa lebih rendah. Jika datang keduanya, dengarkan dan renungkan. Karena mungkin Tuhan sedang berbicara dalam bentuk yang lain. Kesembilan, membangun kesadaran, melihat lebih jauh. Yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Yang tidak terlihat, menunggu disadari. Kesadaran adalah pintu dimensi. Manusia diberi anugerah luar biasa. Kesadaran bukan sekedar berpikir atau merasa, tapi sadar bahwa kita sedang hidup. Kesadaran ini yang memungkinkan untuk melihat apa yang tersembunyi, merasakan kehadiran yang tak tampak, menyentuh realitas yang lebih dalam daripada materi. Untuk membangun kesadaran melihat lebih jauh, kita bisa melatih diri dengan hal-hal sederhana. Pertama, latihan perhatian pinggiran. Fokuskan mata ke depan, namun sadari apa yang ada di kiri dan kanan. Cobalah menangkap gerak di luar fokus utama. Ini akan melatih penglihatan sadar, bukan hanya retina. Kedua, meditasi dalam keheningan. Berdiam tanpa suara eksternal. Dalam posisi rileks, biarkan rasa mengambil alih peran penglihatan. Seringkali, sesuatu muncul di sudut mata batin saat kita masuk cukup dalam. Ketiga, berjalan dalam kesadaran. Saat berjalan, jangan hanya lihat ke depan. Sadarilah ruang, arah, dan energi yang terasa di sekeliling. Semakin kita hadir penuh, semakin banyak dimensi yang bisa kita akses. Penglihatan, lahir, dan batin. Mata lahir terbatas pada cahaya dan bentuk. Mata batin menjangkau makna dan kehadiran. Ketika kedua jenis penglihatan ini bersatu, maka dunia menjadi lebih kaya, dan kita menjadi pengamat sekaligus pelintas antar dimensi. Menjadi peka tanpa takut. Kesadaran tinggi bukan berarti menjadi penakut, sebaliknya justru membuat kita tenang dalam menghadapi kehadiran yang tak biasa. Jika melihat cahaya, jangan langsung takjub. Jika melihat bayangan, jangan langsung takut. Dengarkan, rasakan, dan tanyakan dalam hati, apa yang ingin kau sampaikan padaku hari ini? Manusia sebagai penjaga gerbang. Dalam kebudayaan kuno, manusia disebut sebagai penjaga dua dunia, dunia nyata dan dunia halus, dunia sadar dan bawah sadar, dunia bentuk dan dunia rasa. Ketika kita menyadari peran ini, kita tak lagi takut dengan cahaya di sudut mata atau bayangan hitam yang lewat, karena kita tahu kita hadir bukan untuk dikuasai oleh ketidaktahuan, melainkan untuk menyadari dan menerangi. Di sepanjang hidup kita, ada momen-momen halus yang sering luput dari perhatian.
kilatan cahaya di sudut mata, bayangan yang melintas cepat, atau perasaan tiba-tiba diawasi di ruangan kosong. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, juga bukan untuk membenarkan segala hal gaib secara buta. Namun justru untuk mengajak kita membuka ulang kesadaran, menyadari bahwa hidup ini lebih luas daripada yang tampak di depan mata. Sudut-sudut itu bukan sekadar ruang kosong, tapi mungkin jendela bagi dimensi yang lebih dalam, yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang tenang dan jiwa yang peka. Kesimpulan, setiap manusia memiliki batas penglihatan yang tak disadari. Sudut mata, belakang tubuh, atas dan bawah. Batas ini sering menjadi pintu munculnya fenomena halus, entah cahaya atau bayangan, yang bisa jadi bentuk komunikasi dari alam lain. Fenomena ini tidak selalu menakutkan. Ia bisa menjadi panggilan untuk lebih sadar, lebih hadir, dan lebih tenang dalam hidup. Dalam keheningan, meditasi, dan kesadaran tubuh, kita bisa memperluas pemahaman akan realitas. Al-Quran dan kitab suci lainnya mengisyaratkan bahwa ada makhluk yang melihat manusia dari arah yang tak bisa dilihat manusia. Ini memberi dasar spiritual bahwa fenomena tersebut bukan ilusi belaka. Pada akhirnya, semua kembali pada kesadaran, bukan sekedar pada indera. Semoga video ini menguatkan keberanianmu untuk mengenal sisi halus kehidupan, menumbuhkan rasa syukur atas kesadaran yang terus tumbuh, dan menuntunmu menuju pengamatan batin yang lebih dalam, lebih jernih, dan lebih hening. Jika suatu hari kamu kembali melihat kilatan di sudut matamu, jangan buru-buru mengabaikannya. Tenangkan hati, tarik napas, dan dengarkan. Barangkali semesta sedang berbicara kepadamu. Akhir kata, selamat berjumpa di kesadaran berikutnya.